Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Di sini kita akan membahas sofistik dari As-Suhrawardi. Perkenalkan, nama saya Agustus Arya Wicaksana dan teman saya. Halo, dan saya Dedi Cahyo Handoko. As-Suhrawardi adalah seorang filsuf besar yang pertama kali mencetuskan paham Isyirah. As-Suhrawardi yang nama aslinya Abul Futuh Yahya bin Habsyi bin Amrak lahir di Suhrawardi, Zanda, Persia Utara pada 549 Hijriah atau 1129 Masehi. Seperti Al-Halaj, ia juga dibunuh oleh penguasa. Itu sebabnya ia dijuluki Al-Maktul atau yang terbunuh. Di jagat tasawuf, sebuah paham yang disebut Isyraq sangatlah terkenal. Paham ini meyakini Allah adalah Nurus Samawati wal Ardi, yang artinya cahaya langit dan bumi. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35, dari nur Allah itulah lahir cahaya-cahaya yang lain di alam semesta dan di jagat rohaniah. Paham ini juga dikenal sebagai paham iluminatif atau pencerahan, dan terpengaruh oleh paham-paham filsafat. Suhrawardi lahir di lingkungan keluarga yang taat beribadah, seperti halnya sufi atau ulama besar lainnya. Sejak kecil, ia juga belajar dasar-dasar ilmu agama, seperti Al-Quran dan juga fikih. Juga seperti sufi lain, catatan perjalanan kehidupannya sangat sedikit diketahui. Menurut pengamat sufi Mehdi Amin Razali, Suhrawardi hidup di suatu zaman ketika muncul kebutuhan untuk menyatukan kembali ilmu pengetahuan Islam dan memadukan berbagai mazhab. Di tengah perdebatan intelektual itulah muncul pemikiran Suhrawardi tentang Isyiraq, yang antara lain meyakini bahwa wacana filosofis merupakan bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Suhrawardi juga termasuk sufi yang produktif membuktikan pikiran-pikirannya. Karya-karyanya antara lain Hikmah al-Isyiraq. Rata-rata dalam sebuah kitab yang tebalnya itu tidak terlalu tebal atau tipis, seperti Hikayat An-Nur, Al-Wah wa Imadiyah, Partaunama, Fil Itikat al-Hukama, Al-Lahamat, Bustan al-Khulub, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Sementara karya-karyanya dalam bahasa Persia banyak dipuji sebagai karya sastra yang indah. Karya yang lain diantaranya Akhil Surq, Awazi Par Ijabarail, Al-Hisah, Al-Gurbah, Al-Garbiyah, Lugati Muran, Risalah fil Halah Al-Tufuliyah, Ruzi Bajamah Sufyan, Safir Simruk, dan Risalah fi Mikraj. Ada pula karya Suhrawardi, risalah yang bersifat filosofis, berupa terjemahan karya Ibnu Sina berjudul Risalah Tair, dan komentar mengenai karya Ibnu Sina dalam bahasa Persia, Isrof wa Tabihat. Juga seperti risalah berjudul Risalah fi Hakikah al-Isik. Didasarkan pada karya Ibnu Sina berjudul Risalah fil Isik, ada juga karyanya yang memuat doa, zikir, wirid berjudul Al-Waridat wa Takdisat. Banyak pandangan As-Suhrawardi yang diikuti para sufi. Misalnya ucapannya yang terkenal, semua menyenangkan Anda, seperti hak milik, perabotan dan kenikmatan duniawi, dan hal-hal serupa itu lemparkanlah. Jika resep ini Anda ikuti, penglihatan Anda akan tercerahkan. Pandangan lain yang juga terkenal, ketika mata batin terbuka, mata lahir harus ditutup, bibir harus dikunci, dan 5 indera lahir harus dibungkam. Indera batin hendaknya mulai berfungsi, sehingga jika ia mencapai sesuatu, melakukannya dengan jasad batin. Jika mendengar, dia mendengar dengan telinga batin. Salah satu peristiwa kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari As-Suhrawardi
adalah saat kematiannya. Ia meninggal di tiang gantungan dalam sebuah upacara pengadilan yang digelar oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dari dinasti Bani Saljuk. Gara-gara ajarannya dianggap sesat, di tengah kemasyhurannya sebagai seorang ulama tasawuf dan cendekiawan, pendapat-pendapatnya memang sering memancing kontroversi, seperti pandangan-pandangan Al-Hallaj maupun Junaid Al-Baghdadi. Pendapat Suhrawardi sering dianggap menyimpang, sehingga memancing polemik yang berkepanjangan. Sebelum diadili, ia dipanggil oleh Pangeran Zahir bin Salahuddin Al-Ayyubi untuk mempertanggungjawabkan ajarannya dalam forum debat terbuka yang dihadiri teolog dan fuqaha. Dalam debat itu, ia berhasil mempertahankan argumentasinya, sehingga Pangeran Zahir pun memaafkannya, bahkan belakangan bersahabat dengannya. Tapi akibat dari hal itu memancing iri dan dengki. Maka mulai bermunculan fitnah dan hasutan ke alamat Suhrawardi. Bahkan ada yang sempat mengirim surat kepada Sultan Salahuddin yang memperingatkan perihal kesesatan ajaran Suhrawardi. Celakanya, sang sultan malah langsung memerintahkan Pangeran Zahir putranya agar menghukum Suhrawardi. Zahir segera menggelar sidang, membicarakan hukuman bagi sang sufi. Keputusan pun jatuh. Suhrawardi dijatuhi hukuman pancung. Itu terjadi pada tahun 587 Hijriah atau 1167 Masehi. Ketika Suhrawardi berusia 38 tahun, mungkin karena ia korban persekongkolan politik, makamnya pun tidak diketahui. Tapi justru karena hukuman itu, nama Suhrawardi semakin melejit. Masyarakat menggelarinya dengan sebutan Al-Maktul atau tokoh yang terbunuh. Ia memang telah dibunuh, jasadnya telah dibuang, tapi pikiran-pikirannya yang cemerlang tetap hidup hingga kini, bahkan sepanjang zaman. Selanjutnya adalah karya-karyanya yang dianggap monumental. Karya-karya As-Suhrawardi yang dianggap monumental antara lain yaitu Hikmah Al-Isyraq, Al-Muqawwamat, dan Al-Mutarabiyat. Salah satu kitab yang banyak diperbincangkan ialah Hikmah Al-Isyraq, yaitu karya utama As-Suhrawardi. Hikmah Al-Isyraq ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan kritik dan revisi atas logika paripatetik. Bagian kedua membahas persoalan fisika dan metafisika, khususnya doktrin atas metafisika cahaya yang menjadi landasan utama filsafat iluminasi. Dalam bagian pembukaan, As-Suhrawardi menceritakan bahwa sahabat-sahabatnya telah memintanya untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman yang saya peroleh dengan intuisi saya selama masa kholwat dan kontemplasi. Buku ini adalah bentuk dan metode lain yang lebih dekat pada metode paripatetik. Di samping lebih sistematis, prinsipil dan memudahkan pemahaman, As-Suhrawardi menambahkan bahwa ia tidak mendapat metodenya dari perumpamaan dalam arti kontemplasi rasional, tetapi dengan cara lain. Dan setelah itu, dia berupaya memberikan bukti rasional untuk menjelaskan metodenya. Perhatian mendasar dari kritik As-Suhrawardi terhadap kaum paripatetik adalah untuk mencapai penyederhanaan kompleksitas dari logika Aristotelian. Ini karena dia mengkritik ahli logika paripatetik, terutama Ibnu Sina, yang menggunakan logika Aristotelian untuk sampai pada apa yang mereka sebut sebagai kebenaran metafisik dengan metode yang tidak tepat. As-Suhrawardi secara efektif mengatakan bahwa metode tersebut sama dengan obskurantisme, sebagaimana ditegaskan oleh John Waldrich Bright. Perlakuan logika dalam karya-karya mazhab paripatetis tidak jauh dari menjadi parodi logika tradisional. Suhrawardi memang mengembara dari neologismenya yang sederhana kembali ke terminologi logis standar yang ia pelajari, di mana sebagian pernyataan-pernyataannya dapat ditelusuri pada karya Al-Isyarat Ibnu Sina. Tetapi ia telah menegaskan, kasus sederhana dalam logika sudah jelas.
dan siapapun yang cerdas dapat mengurangi kasus yang rumit menjadi yang sederhana dengan menggunakan akal sehatnya. Bagi Suhrawardi, untuk sampai pada kebenaran metafisik, metode rasional diskursif sebagai yang digunakan oleh kaum peripatetik akan mengalami kecacatan. Ini karena kebenaran metafisik berada di luar jangkauan rasio. Ia hanya bisa diperoleh dengan pertama-tama melakukan upaya penyadaran diri, sebab bagi Suhrawardi, pengetahuan hakiki tentang sesuatu dalam hal ini kebenaran metafisik baru dapat diperoleh dengan terlebih dulu subjek menyadari tentang kediriannya. Kemudian setelah itu, subjek yang telah menyadari tentang kediriannya itu dapat menjalin hubungan langsung dengan objek pengetahuan. Dengan demikian, baik subjek maupun objek pengetahuan disyaratkan harus sama-sama hadir. Dari sini, apa yang disebut oleh kaum peripatetis sebagai kebenaran metafisik itu baru dapat diperoleh. Metode perolehan pengetahuan ala As-Suhrawardi yang mensyaratkan kehadiran subjek dan objek pengetahuan didasarkan pada uraiannya tentang cahaya dan hierarkinya. Bagi Suhrawardi, pengetahuan bukanlah sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil ke cahaya, yang bersifat akali, yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan dicapai bersama-sama. Karena itu, menurut mazhab Isyraqi, pengetahuan diperoleh melalui penyinaran langsung dari substansi cahaya atau nur al-anwar. Karena memperoleh pengetahuan adalah juga memperoleh kebahagiaan. Maka setiap hierarki cahaya akan berusaha menuju dan mendekati sumber cahaya. Proses ini digambarkan oleh Ian Erneton sebagai hubungan hierarki cahaya yang lebih rendah, yang menunjukkan kerinduan pada cahaya yang lebih tinggi. Sebuah proses di mana semua hal yang ingin kembali kepada sumber cahaya. Metode perolehan pengetahuan ala As-Suhrawardi yang mensyaratkan kehadiran subjek dan objek pengetahuan didasarkan pada uraiannya tentang cahaya dan hierarkinya. Bagi Suhrawardi, pengetahuan bukanlah sekedar teori yang diyakini, melainkan perpindahan ruhani secara praktis dari alam kegelapan yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan merupakan sesuatu yang mustahil ke cahaya yang bersifat akali, yang di dalamnya pengetahuan dan kebahagiaan itu dicapai bersama-sama. Nah, jadi itu tadi adalah sufistik menurut pandangan As-Suhrawardi. Semoga pada video yang kami sampaikan ini dari saya, Dedi Cahyohandoko, dan juga teman saya Agustinus Arya Wicaksana. Semoga semua yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman dan menjadi ilmu pengetahuan yang bisa diamalkan ataupun sebagai pelajaran untuk kedepannya. Sekian dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan datang dari pribadi kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.